Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitratul Azizah, NIM 220321810697. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Profesor Parno. Nah, judul dari video ini adalah judulnya adalah perbandingan tutorial Microsoft Excel dan SPSS sebagai alat statistik inferensial untuk data pretest posttest materi gerak parabola. Nah, langsung saja kita menuju ke materinya. Jadi, tujuan dari melakukan perbandingan atau uji data pada presentasi kali ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dari peserta didik yang digunakan metode pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan PET atau Physics Education Technology pada topik gerak parabola. Nah, pengolahan data yang akan dilakukan adalah pengolahan data hasil pretest dan posttest dari peserta didik pada pembelajaran gerak parabola. Di mana pada penelitian ini terdapat 35 siswa dan masing-masing 35 siswa tersebut mengerjakan hasil pretest dan posttest. Kemudian hasil pretest dan posttestnya akan dianalisis menggunakan uji endgame. Oke, kemudian data yang akan diolah seperti ini. Jadi ada 35 data pada masing-masing jenis tes. Dan di sini telah diurutkan mulai peserta didik pertama sampai peserta didik ke-35. Nah, sebelum kita menguji data endgame menggunakan Microsoft Excel dan SPSS, pertama kita kenalan dulu dengan endgame test itu apa. Jadi, pengertian dasar dari endgame test atau normalized gain itu digunakan untuk mengukur peningkatan keterampilan proses sains dan hasil belajar kognitif antara sebelum dan setelah pembelajaran. Maka tadi seperti yang kita lihat, datanya itu adalah pretest dan posttest. Yang sebelum atau pretest dan sesudah pembelajaran, yaitu posttest. Nah, syarat uji endgame ini adalah pertama terlebih dahulu dicek normalitas data dan dilakukan uji hipotesis pada data pretest dan posttestnya. Pertama, untuk uji normalitas, itu adalah uji prasyarat untuk menentukan uji selanjutnya, yaitu uji hipotesisnya tadi. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk menganalisis sebaran data dalam suatu variabel penelitian. Uji normalitas sebagai langkah awal untuk mengetahui data dapat dianalisis dengan statistik yang parametrik atau non-parametrik. Nah, tapi yang akan kita fokuskan kali ini bukan yang statistik parametrik atau non-parametrik, tapi langsung ke uji endgame. Kemudian selanjutnya setelah uji normalitas adalah uji hipotesis, yaitu untuk melihat ada tidaknya pengaruh dalam nilai pretest dan posttestnya. Nah, uji hipotesis ini merupakan asumsi tentang ada tidaknya hubungan antar variabel dalam populasi penelitian. Untuk menemukan hubungan antara variabel, dihitung koefisien antar variabel tersebut. Nah, kekuatan hubungan antar variabel diwakili oleh koefisien korelasi. Kemudian kita masuk ke uji dan kriteria uji endgame. Jadi, uji endgame itu berfokus pada perbedaan skor hasil pretest dan posttest yang mana perhitungannya secara lengkap itu rumus endgame atau normalist gain itu pertama nilai posttest dikurangi dengan nilai pretest. Kemudian kita hitung juga nilai maksimal dikurangi nilai pretest. Nah, nilai maksimal yang kita gunakan pada penelitian kali ini adalah nilai 100. Jadi ketika anaknya ini benar semua, nanti skornya hasilnya 100. Atau mungkin kalau uji yang lain, misalkan tes yang diberikan itu nilai maksimalnya
50 atau mungkin 10, maka nilai maksimalnya mengikuti nilai maksimal dari uji yang diberikan oleh peneliti. Nah, kembali lagi ke rumusnya tadi. Jadi kan tadi nilai post-test dikurangi nilai pre-test hasilnya berapa. Nanti hasil tersebut dibagi dengan nilai maksimal dikurangi nilai pre-test. Kemudian setelah didapat nilai n-gain dari masing-masing data, tadi ada 35 data, lalu dihitung nilai n-gain rata-rata. Terdapat kriteria hasil perhitungan n-gain yang dianalisis seperti pada tabel di sebelah kanan, yaitu jika n-gain-nya kurang dari 0,3, maka kriterianya rendah atau bukan hubungan, tapi hasil peningkatan nilainya. Nah, jadi peningkatan hasil belajarnya rendah. Kemudian kalau n-gain-nya antara 0,3 sampai 0,7, maka kriteria peningkatan hasil belajarnya sedang, dan apabila n-gain-nya itu lebih dari 0,7, kriterianya adalah tinggi. Nah, sebelum uji n-gain, tadi ada uji normalitas dan uji hipotesis. Sekarang kita coba melihat bagaimana uji normalitas menggunakan SPSS. Pertama, untuk uji normalitas, seperti biasa ya, kita harus memasukkan terlebih dahulu data pretest dan posttestnya ke dalam laman SPSS atau bagian awal dari tabel SPSS. Setelah semua datanya dimasukkan, kemudian tabelnya kita ganti namanya, yang pretest menjadi tabel pretest, yang posttest menjadi tabel posttest. Setelah itu, untuk menguji normalitasnya, pertama klik Analyze, setelah itu pilih Descriptive Statistic. Di bagian Descriptive Statistic, kita pilih lagi Explore. Nah, pada menu Explore akan muncul tampilan sebagai berikut, yaitu plots yang kita pilih. Pilih plots untuk faktor level together, kemudian deskriptifnya itu adalah stem and leaf. Nah, jangan lupa klik bagian atau klik centang pada kolom normality plot with test. Nah, kemudian nanti kita masukkan nilai pretest dan posttestnya ke dalam bagian dependent list, seperti itu. Setelah itu, jika bagian dependent list-nya sudah kita isi nilai pretest dan posttest, lalu bagian plots-nya tadi sudah kita centang normality plots with test, lalu kita continue dan klik OK. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat, dan di sini kita mendapatkan bahwa ada tabel mengenai hasil uji normalitas menggunakan SPSS. Jadi di sini kita mendapatkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, yang kita lihat adalah dari hasil tersebut, jadi pada dua tes normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, data telah terdistribusi normal dengan nilai signifikansi 0,2. Nah, jadi di sini untuk pretest dan posttestnya sudah memenuhi nilai signifikansi sehingga analisisnya bisa dilanjutkan. Kemudian setelah uji normalitas, kita lanjut ke uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis, karena tadi datanya kan sudah dimasukkan semua ya ke dalam bagian tabel SPSS, kita langsung mulai lagi, klik Analyze, lalu sekarang kita pilih Correlate, kemudian kita pilih Bivariate. Nah, setelah itu, seperti tadi ya, untuk pretest dan posttestnya kita masukkan ke sebelah kanan, atau di sini sebelah kanannya tabelnya adalah variabel, dan pastikan bagian Pearson-nya atau dari correlation coefficient itu yang dicentang adalah bagian Pearson saja. Nah, kemudian kita klik to type pada test significance dan kita klik OK. Nah, kita tunggu beberapa saat, kemudian akan muncul tabel korelasi. Nah, dari hasil didapatkan bahwa
korelasi Pearson-nya bernilai positif. Jadi di bagian ini, bagian pretest dan posttest, kita bisa lihat Pearson correlation-nya semuanya bernilai positif, yaitu positif 1 dan positif 0,27. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pretest dan posttest-nya, seperti itu. Nah, sekarang karena uji normalitas dan uji normalitas dan uji hipotesisnya sudah terpenuhi, kita bisa lanjut dengan uji endgame. Karena dari tadi kan kita pakai SPSS, sekarang kita coba dulu uji endgame dengan SPSS juga. Nah, sekarang untuk uji endgame dengan SPSS, tadi kan tabel yang kita punya itu hanya pretest dan posttest. Nah, sekarang kita masukkan dulu variabel-variabel dari rumus endgame-nya tadi. Jadi kalau di SPSS ini tidak ada cara langsung seperti itu untuk menguji endgame, maka kita klik dulu bagian transform, lalu kita compute variabel. Jadi kita hitung variabelnya satu persatu. Nah, setelah itu, sekarang pertama yang kita gunakan untuk compute variable adalah mengurangi atau kita kurangkan nih data post-test dan pre-test. Jadi pertama di sini, pada bagian label, itu kita hanya punya pretest dan post-test. Pertama pretestnya kita masukkan ke bagian numeric expression, lalu kita klik negatif atau minus, kemudian post-testnya kita masukkan. Nah, jadi post-test minus pretest. Atau di sini, di bagian nanti kolomnya itu namanya apa, kita tuliskan pada target variabel. Nah, ini untuk mempersingkat, nah seperti itu ya, untuk mempersingkat penamaan, kita anggap saja nilai post-test itu adalah variabel Y dan pretest adalah variabel X. Sehingga di sini target variabelnya atau nama tabelnya nanti itu adalah Y min X. Kita klik OK. Nanti akan keluar seperti itu data-datanya dari nilai post-test dikurangi nilai pre-test. Nah, sekarang kita klik lagi seperti tadi, yaitu klik transform, lalu compute variabel lagi. Variabel yang kita gunakan adalah sekarang untuk mengurangi nilai maksimum dikurangi nilai pretest. Nah, karena pada target variabel itu tidak boleh ada spasi, di sini kita pakai garis bawah seperti itu. Nah, jadi di sini untuk numeric expression-nya kita tuliskan 100. Jadi kan tadi nilai maksimal ujinya itu skor maksimalnya 100. Maka nilai maksimumnya kita tulis 100, kemudian minus pretest. Klik OK. Nah, nanti datanya keluar lagi di tabel SPSS-nya. Nah, kemudian kita klik lagi tadi seperti pada awal, yaitu klik transform, lalu compute variabel lagi. Nah, sekarang kita baru menghitung seperti itu ya, menghitung nilai endgame-nya. Endgame-nya yaitu nilai post-test dikurangi pretest tadi, atau Y dikurangi X. Kita masukkan ke bagian numeric expression, lalu kita bagi. Nah, jadi di sini divide atau di garis miring itu dibagi dengan nilai maksimum dikurangi pretestnya tadi. Nah, lalu sekali lagi klik OK. Nah, karena ada juga beberapa literasi yang meminta untuk menghitung nilai endgame persennya seperti itu untuk mempermudah menghitung rata-rata endgame. Jadi nilai endgame persen ini boleh dihitung, boleh tidak. Nah, jika kita ingin menambahkan tabel endgame persen, maka kita langsung klik aja seperti tadi ya. Kita klik transform, lalu compute variable. Nah, lalu sekarang untuk endgame persen, langsung kita kalikan 100. Jadi endgame score yang udah kita hitung sebelumnya dikalikan 100. Seperti itu aja untuk nilai endgame persen. Nah, terakhir, apabila ingin melihat deskripsi statistiknya, jadi kan tadi kita dapatnya itu nilai endgame dari masing-masing
peserta didik atau masing-masing data peserta didik. Nah, untuk menghitung keseluruhannya atau meannya atau rata-ratanya, maka kita gunakan deskripsi statistik. Nah, untuk melihat tabel deskripsi statistik, kita klik Analyze, lalu Deskriptif Statistik, dan klik bagian Deskriptif. Nah, kemudian di sini yang kita gunakan variabel yang ingin kita lihat, itu kita gunakan yang n-nya. Karena kan kita ingin melihat rata-rata n-nya itu berapa ya. Maka kita masukkan aja variabel ke dalam, kita masukkan n ke dalam tabel variabel, hanya n aja. Nah, setelah itu keluarlah ini hasil deskriptif statistik. Pada hasil deskripsi statistik, di sini tabelnya berisi endgame score-nya. Jumlahnya ada 35, di mana minimumnya endgame minimum di 0,5 dan endgame maksimumnya 1. Dan kita lihat di sini rata-ratanya adalah 0,607 dan standar deviasinya 0,24333. Yang kita ambil datanya adalah data mean aja atau data rata-rata saja. Nah, di situ kita lihat data rata-ratanya adalah 0,6070. Apabila kita masukkan ke dalam tabel kriteria endgame, maka nilai rata-rata endgame 0,61 kan kalau dibulatkan maksimal 0,61 ya atau 0,6 saja, itu artinya nilai tersebut memenuhi kriteria sedang atau dalam artian lain peningkatan hasil belajar peserta didik rata-ratanya adalah sedang. Nah, itu adalah hasil uji endgame menggunakan SPSS. Kemudian untuk selanjutnya yaitu uji endgame dengan Excel. Nah, uji engine dengan Excel seperti pada SPSS, tadi kan datanya dimasukkan ke bagian tabel ya. Excel juga seperti itu sama, kita masukkan data-datanya ke dalam bagian awal dari Microsoft Excel. Berisi kode peserta didik, pretest, dan posttest. Untuk kode peserta didik boleh dimasukkan atau mungkin boleh tidak, boleh langsung pretest dan posttestnya saja. Nah, hampir sama juga seperti tadi. Pertama kita hitung dulu nilai post-test dikurangi nilai pre-test. Kita gunakan hitung manual, atau mungkin bukan manual ya, tapi mohon maaf, ini adalah pengurangan biasa pada Excel seperti itu. Jadi seperti tadi, post-test adalah variabel Y, pre-test adalah variabel X. Jadi di sini kolomnya kebetulan C2, kemudian yang pre-test adalah B2. Jadi C2 dikurangi B2. Setelah itu nanti kita tarik aja garis ke bawah. Jadi dari peserta didik 1 sampai peserta didik 35 kita tarik garis bawah. Maka nanti formulanya dari Excel-nya sama, yaitu post-test dikurangi pre-test. Setelah itu, faktor selanjutnya, menghitung nilai maksimal dikurangi nilai pretest. Sama seperti tadi caranya, langsung pengurangan biasa, yaitu 100 dikurangi kolom tempat pretest, lalu kita tarik garis ke bawah. Nah, setelah itu baru kita hitung n-nya. Nah, n-nya ini dibagi ya, jadi di sini adalah kolom bagian yang variabel Y dikurangi X, kemudian maksimal dikurangi X, itu dibagi, kita tarik lagi garis ke bawah, sehingga muncul tabel seperti ini, masing-masing nilai dari n-gen pada setiap peserta didik. Nah, karena kita ingin menghitung berapa sih rata-rata n-nya, maka kita hitung seluruhnya dengan rumus average seperti itu atau rumus rata-rata. Itu average dari kolom F2 sampai F36. Jadi tempat tadi kolom dari n-gen peserta didik pertama sampai n-gen peserta didik ke-35. Kita hitung rata-ratanya. Nah, setelah itu tertampillah data seperti ini. Jadi ada pretest, posttest, Y min X, maksimal min X, dan n-gen, dan di bawah sendiri adalah rata-ratanya. Dan rata-rata yang dihasilkan itu adalah sama persis dengan SPSS, yaitu 0,607. Nah,
hasil dari rata-rata N-gain sama persis dengan SPSS, berarti itu artinya uji N-gain bisa dilakukan menggunakan SPSS maupun Excel, dan keduanya sama-sama memiliki step yang seimbang. Jadi pakai SPSS atau mungkin Excel, kita harus menghitung satu persatu item-item dari rumus untuk uji N-gain. Nah, terakhir untuk interpretasi hasil atau arti dari nilai uji N-gain pada penelitian tadi. Jadi kan tadi didapatkan ya deskriptif statistiknya itu nilai mean atau rata-rata dari N-gain adalah 0,67. Yang telah saya sampaikan tadi bahwa hasil 0,67 berarti bahwa nilai tersebut memenuhi kriteria sedang dan hasil peserta didik adalah sedang. Nah, hal ini jika dikaitkan dengan penelitian yang saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar pada peserta didik dengan pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan simulasi PET. Nah, metode ini atau metode inquiry terbimbing ini karena 0,67 ya peningkatannya. Jadi sedang dalam artian sedang yang cukup tinggi mendekati dengan 0,7 atau mendekati kriteria yang tinggi, maka disimpulkan bahwa metode tersebut atau metode inquiry terbimbing terbukti cukup efektif untuk menumbuhkan minat dan semangat peserta didik. Dilihat dari kriteria peningkatan hasil belajar tadi. Nah, selain itu, metode ini atau metode inquiry terbimbing ini memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya terkait soal-soal dalam lembar kerja peserta didik yang berdasarkan pemahamannya menggunakan simulasi PET. Dan peserta didik dapat menyimpulkan hasil diskusinya dan dapat lebih memahami serta menjelaskan konsep fisika yang telah dipelajarinya. Hal ini dilihat dari, sekali lagi, peningkatan hasil belajarnya tadi, atau nilai N-gain-nya yang berkriteria sedang. Nah, jadi untuk presentasi saya kali ini, sekian untuk perbandingan antara uji N-gain menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Terima kasih telah menyimak sampai akhir, dan apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung kita lanjutkan di si page. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.